Halo semuanya, saya Cahaya Putri. Hari ini kita akan membahas topik bahaya, 3 cara rebus telur beracun, 3 tanda stroke saat bangun tidur yang ancam nyawa. Dalam acara hari ini, kita akan membahas 3 topik utama berikut. Pertama, 3 cara merebus telur yang beracun seperti arsenik, merusak hati dan ginjal, serta membahayakan seluruh keluarga. Kedua, meletakkan jahe di bawah bantal saat tidur dan dapatkan manfaat ajaibnya. Ketiga, 3 tanda setelah bangun tidur yang menandakan Anda akan segera terkena stroke. Hati-hati agar tidak kehilangan nyawa sia-sia. Berikut adalah konten pertama. 3 cara merebus telur yang beracun seperti arsenik, merusak hati dan ginjal, serta membahayakan seluruh keluarga. Hadirin sekalian, salah satu makanan yang paling akrab bagi kita orang Indonesia adalah telur rebus. Makanan ini, meskipun sederhana, sangat lezat dan baik untuk kesehatan. Telur mengandung banyak elemen mikro penting seperti kolin, kalium, protein, dan asam lemak omega, 3 yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun terlihat sangat sederhana dan semua orang bisa membuatnya, merebus telur dengan cara yang salah dapat membahayakan tubuh Anda dan keluarga. Harap perhatikan untuk tidak membuat kesalahan berikut saat merebus telur untuk menghindari penyakit. Kesalahan nomor 1. Merebus telur terlalu matang. Telur yang kurang matang sangat berbahaya, tetapi telur yang terlalu matang juga tidak sebaik yang kita kira. Banyak yang berpikir bahwa semakin lama telur direbus, semakin aman karena semua bakteri di luar cangkang akan mati. Namun, cara ini akan menyebabkan zat besi dan sulfur dalam telur bereaksi, mengurangi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Selain itu, reaksi antara zat besi dan sulfur dalam telur akan membuat orang yang memakannya rentan terhadap kembung, gangguan pencernaan, atau sakit perut. Selain itu, saat telur direbus terlalu matang, kuning telurnya akan memiliki garis-garis abu-abu, menjadi rapuh dan sedikit berbau belerang, sementara putih telurnya menjadi kenyal seperti karet. Oleh karena itu, jika Anda ingin telur matang sempurna, Anda hanya perlu merebusnya selama 10 hingga 12 menit setelah air mendidih. Kesalahan nomor 2. Memanaskan kembali telur. Banyak keluarga yang memiliki kebiasaan menyimpan sisa makanan, termasuk telur, untuk dipanaskan kembali di waktu makan berikutnya. Namun, ini adalah kesalahan fatal bagi kesehatan seluruh keluarga. Telur yang sudah dimasak dan dibiarkan semalaman akan mengalami denaturasi protein dan menjadi beracun. Jika dimakan, tubuh tidak hanya gagal menyerap nutrisi, tetapi juga dapat berisiko menyebabkan penyakit kanker. Kesalahan nomor 3. Merebus telur setengah matang. Banyak dari kita menyukai dan terbiasa makan telur setengah matang, terutama telur ceplok setengah matang, karena dianggap lebih lembut, gurih, dan lezat. Namun, ini adalah cara yang sama sekali salah. Telur setengah matang mengandung 2 senyawa yang sulit diurai, dan sejumlah besar bakteri yang belum sepenuhnya mati, sehingga tubuh sulit menyerap protein, menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan diare yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan banyak penyakit berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu, CDC Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa kebiasaan makan telur yang tidak dimasak dengan matang dapat menyebabkan infeksi bakteri Salmonella yang menyebabkan infeksi, gangguan pencernaan, bahkan keracunan makanan atau mengancam jiwa. Terlebih lagi, sebagian besar telur ayam yang dijual di pasar Indonesia berasal dari peternakan swasta tanpa kontrol kualitas yang seragam, sehingga kualitas telur sulit dijamin. Oleh karena itu, untuk memastikan kesehatan yang lebih baik kita makan makanan yang matang sepenuhnya. Untuk telur rebus, setelah air mendidih, rebuslah selama 8 hingga 10 menit agar matang sempurna. Kesalahan nomor 4. Telur rebus yang dibiarkan semalaman. Beberapa orang sering membiarkan telur rebus semalaman dan memakannya keesokan harinya. Namun, hal ini dinilai berbahaya bagi kesehatan. Alasannya adalah telur rebus yang dibiarkan semalaman akan menjadi tempat berkembang biaknya banyak bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Bakteri ini menyebabkan masalah pencernaan seperti diare, mual, atau tanda-tanda keracunan makanan. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak makan telur rebus yang telah dibiarkan semalaman. Usahakan untuk merebus telur dan langsung memakannya untuk memastikan kesegaran dan keamanannya bagi kesehatan. Mari kita beralih ke konten berikutnya. Meletakkan jahe di bawah bantal saat tidur dan dapatkan manfaat ajaibnya.
Hadirin sekalian, jahe adalah bumbu yang akrab di setiap dapur, terutama dapur Indonesia. Namun, jahe bukan hanya bumbu untuk menambah rasa pada masakan, tetapi juga obat yang telah diakui secara turun-temurun. Sejak lama, orang Indonesia telah menggunakan jahe dalam beberapa ramuan obat, dan secara khusus, meletakkan beberapa iris jahe di bawah bantal sebelum tidur akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Jadi, apa saja manfaat meletakkan jahe di bawah bantal? Mari kita cari tahu bersama. Manfaat nomor 1. Membantu tidur nyenyak secara efektif. Menurut pengobatan tradisional, jahe memiliki sifat hangat dan rasa pedas. Rempah ini memiliki efek menghilangkan dahak dan detoksifikasi. Dengan aroma hangatnya yang luar biasa, jahe yang diletakkan di bawah bantal berfungsi sebagai solusi relaksasi yang membantu kita tidur lebih nyenyak. Aroma jahe memiliki efek menenangkan dan merangsang tidur secara sangat efektif. Untuk mengobati insomnia, cukup ambil 15 gram jahe segar, iris tipis, bungkus dengan kain, dan letakkan di bawah bantal setiap malam. Aroma khas jahe akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung, menenangkan korteks cerebral, dan membantu Anda tertidur dengan cepat. Melakukan terapi ini secara konsisten selama 15 hari akan meningkatkan kualitas tidur Anda secara signifikan, bahkan bagi mereka yang sudah lama menderita sulit tidur atau insomnia. Manfaat nomor 2. Meningkatkan kehidupan ranjang. Studi ilmiah telah membuktikan bahwa komponen yang menciptakan aroma pedas dan hangat yang khas pada jahe juga dapat membantu mengurangi perasaan kesepian, meningkatkan hasrat seksual, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk keintiman secara efektif. Oleh karena itu, kita dapat meletakkan jahe di samping tempat tidur atau menggunakan minyak esensial jahe untuk aromaterapi guna meningkatkan kehidupan ranjang secara nyata. Manfaat nomor 3. Membunuh kuman dan memurnikan udara. Salah satu sifat luar biasa dari aroma jahe adalah kemampuannya untuk membunuh kuman dan memurnikan udara. Hanya dengan beberapa iris jahe segar di samping tempat tidur, Anda dapat memastikan udara selalu segar dengan aroma yang menyenangkan. Tidak hanya itu, aroma pedas jahe juga menciptakan perasaan hangat, merelakskan pikiran, dan menghilangkan kekhawatiran. Sangat cocok bagi mereka yang menderita depresi, stres, atau selama hari-hari yang kering dan dingin. Saat menggunakan jahe, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, kita tidak boleh mengupas kulit jahe. Cukup cuci bersih dan iris. Ini akan memastikan manfaat jahe dapat dioptimalkan. Kedua, jangan gunakan jahe yang sudah bertunas atau memar karena dapat menghasilkan zat yang tidak baik untuk kesehatan. Secara khusus, jahe yang bertunas dapat menghasilkan sulfur yang berdampak buruk pada hati. Ketiga, jangan gunakan jahe untuk orang yang demam tinggi karena dapat memperburuk kondisi mereka. Semoga Anda dapat menggunakan jahe secara efektif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Mari kita lanjutkan ke konten terakhir. 3 tanda setelah bangun tidur ini menandakan Anda akan segera terkena stroke. Hati-hati agar tidak kehilangan nyawa sia-sia. Sebagian besar kasus stroke seringkali berakibat fatal atau menyebabkan kecacatan seumur hidup karena serangan stroke sering terjadi secara diam-diam, mendadak, dan sangat tiba-tiba. Jika dapat dideteksi lebih awal dan ditangani dengan benar, pasien memiliki peluang tinggi untuk pulih sepenuhnya. Waktu emas untuk penanganan darurat adalah dalam 2 jam. Oleh karena itu, jika tanda-tandanya dapat dikenali tepat waktu, pasien dapat meminimalkan kerusakan pada tubuh. Ada 3 tanda setelah bangun tidur yang membantu kita mengenali secara dini seseorang yang berisiko terkena stroke. Anda perlu sangat memperhatikan hal ini agar dapat mencari pertolongan medis tepat waktu. Tanda nomor 1. Terus-menerus mengeluarkan air liur. Banyak orang parubaya dan lanjut usia sering mengalami air liur yang keluar saat tidur atau setelah bangun tidur. Faktanya, mengeluarkan air liur adalah salah satu manifestasi umum dari infak cerebral atau stroke. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah otak yang cukup parah, yang memengaruhi fungsi normal sistem saraf pusat yang mengontrol otot-otot mulut dan wajah. Hal ini menyebabkan seringnya mengeluarkan air liur, bahkan kesulitan menelan yang parah. Jika tanda ini muncul saat bangun tidur atau kapan saja sepanjang hari, ada kemungkinan 90% serangan stroke akan segera terjadi. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami kondisi ini, segera minta bantuan orang di sekitar untuk membawa Anda ke fasilitas medis terdekat
agar dapat diperiksa oleh dokter dan mendapatkan tindakan yang tepat waktu untuk meminimalkan kerusakan akibat stroke. Tanda nomor 2. Penglihatan menurun drastis. Terlihat jelas bahwa sebagian besar orang dewasa saat ini memiliki penglihatan yang kurang baik. Ada banyak penyebabnya, seperti penggunaan perangkat elektronik yang tidak benar yang membebani mata. Namun, jika penglihatan Anda menurun secara tiba-tiba, Anda harus segera memikirkan kemungkinan serangan stroke. Ketika infark cerebral terjadi, penglihatan akan menjadi kabur. Ini karena setelah pembuluh darah otak tersumbat, kekurangan darah akan memengaruhi saraf optik sampai tingkat tertentu, menyebabkan kemampuan lensa mata untuk menyesuaikan diri menjadi buruk. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa kesehatan Anda dalam bahaya. Anda sama sekali tidak boleh mengabaikannya. Tanda nomor 3. Pusing yang tiba-tiba. Pusing yang tiba-tiba adalah gejala stroke yang sangat umum ketika jaringan otak tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, menyebabkan pusing singkat yang membuat penderitanya merasa linglung dan berputar. Begitu tanda ini muncul, serangan stroke akan segera datang. Oleh karena itu, Anda harus segera mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan Anda. Beberapa gejala peringatan stroke lainnya yang juga harus Anda waspadai, termasuk mati rasa atau kelemahan pada lengan dan kaki, wajah terkulai, dan kesulitan berbicara. Selain itu, jika Anda mencurigai seseorang mengalami infark cerebral, Anda dapat melakukan metode pemeriksaan 3 langkah yang berkaitan dengan 3 faktor berikut. Wajah. Minta orang tersebut untuk tersenyum atau menunjukkan gigi. Jika satu sisi wajah tidak bisa bergerak, kemungkinan besar ia berisiko terkena stroke. Lengan. Minta orang tersebut mengangkat kedua lengannya. Jika akan terjadi stroke, satu lengan akan menunjukkan kelemahan dibandingkan yang lain. Kemampuan berbicara. Orang tersebut akan mengalami kesulitan berbicara, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, atau tidak dapat berbicara sama sekali. Ketika Anda mencurigai diri sendiri atau orang di sekitar Anda menunjukkan gejala infark cerebral, segera hubungi layanan darurat dan catat waktu gejala mulai muncul. Reaksi cepat akan memberikan penderita stroke kesempatan terbaik untuk bertahan hidup dan pulih. Informasi ini sekaligus menutup acara kita hari ini. Semoga Anda mendapatkan informasi yang berguna untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.